Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Ngopi Pagi. Ngobrol pintar pagi-pagi. Hey. Baik kawan pajak, untuk podcast Ngopi Pagi, tentunya kita akan mengangkat mengenai tema yang menarik seputar perpajakan. Nah, untuk tema kita hari ini apa ya? Tentunya yang menarik, yang menjadi concernnya DJP, terkhusus KPP Madya Batam. Apa itu? Transfer pricing. Nah, dari namanya seolah-olah berat ya kawan pajak ya. Tenang saja, ini akan disederhanakan, akan menjadi hal yang lebih mudah dipahami oleh kawan pajak karena kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat berpengalaman. Berpengalaman di bidang transfer pricing ini baik dari segi regulasinya maupun juga praktik di lapangan. Dan beliau ini juga sangat berpengalaman untuk memberikan sharing atau diskusi mengenai transfer pricing baik di internal DJP maupun eksternal DJP, baik di forum nasional maupun internasional. Baik, kita sapa dulu ya kawan pajak ya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, Bapak Ahmad Amin. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi Mbak Zia. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat dan semangat ya Pak ya. Betul. Untuk menjalani hari. Mungkin doa yang sama juga bagi kawan pajak kita. Betul. Ya Pak ya. Semoga selalu sehat. Semoga teman-teman podcast Ngopi Pagi selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hari-harinya. Betul. Baik Pak, tadi kan sudah Zia singgung ya Pak ya mengenai tema yang akan kita angkat pada podcast kali ini mengenai transfer pricing. Sebagaimana mungkin untuk sedikit informasi nih buat kawan pajak, KPP Madya Batam tentunya wajib pajak yang terdaftar di sini adalah wajib pajak yang besar ya Pak ya. Betul. Terdaftar berada di wilayah Kepulauan Riau. Nah, Batam ini kan dekat dengan negara tetangga ya Pak ya, dengan Malaysia, Singapura. Tentunya akan banyak praktik di mana perusahaan yang berada di Batam itu bertransaksi dengan negara tetangganya nih. Betul. Kayak Malaysia atau Singapura. Makanya di sini sering kita dengar ada yang namanya praktik transfer pricing. Nah, boleh dijelaskan dulu nih Pak ke kawan pajak kita mengenai transfer pricing ini Pak. Oke, baik Mbak Zia. Jadi sebenarnya transfer pricing ini kawan pajak kalau ditinjau dari sisi bahasa sebenarnya sederhana ya. Hanya ada dua kata ini, ada transfer, ada pricing. Berarti kalau kita bilang pricing sebagai gerund, berarti ada satu kegiatan atau ada sesuatu yang dikerjakan. Itu apa? Menetapkan harga atau to price. Artinya apa? Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Gitu ya. Jadi sebenarnya transfer pricing adalah sesuatu yang biasa saja karena itu jamak terjadi atau banyak memang umum terjadi untuk transaksi antar pihak afiliasi. Namanya satu perusahaan dalam satu grup, nggak mungkin dia akan bertransaksi dengan independen saja kan? Iya, pasti punya transaksi afiliasi. Dan itu sebenarnya ya transaksi yang normal, biasa saja, tidak ada yang dilarang di situ. Oke, terus kenapa Pak dari DJP sendiri ya, khususnya KPP Madya Batam, concern banget nih dengan praktik transfer pricing ini? Iya. Jadi transfer pricing ini karena dia adalah transaksi antar pihak afiliasi, tentunya mempunyai fleksibilitas yang berbeda dengan transaksi independen. Antar pihak afiliasi ini karena dalam satu grup mempunyai satu visi, misi yang mungkin sama, jadinya mudah untuk mengatur harga transfernya. Dengan adanya fleksibilitas ini, maka wajib pajak bisa saja melakukan harga transfer atau menetapkan harga transfer yang tidak wajar. Yang mungkin salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan benefit pajak. Mungkin dengan harga transfer yang tidak wajar tadi itu bisa memindahkan dari laba di negara A ke negara B, atau dari perusahaan A ke perusahaan B, yang mungkin itu akan mendapatkan satu benefit pajak yang bisa dinikmati oleh dari hubungan istimewanya pajak. Intinya. Betul. Ya Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya berarti transfer pricing ini kan penentuan harga transfernya atas transaksi yang memiliki hubungan istimewa. Betul. Berarti kalau nggak ada hubungan istimewanya, tidak ada yang menguasai atau mempengaruhi, ya bukan transfer pricing namanya. Betul. Ya Pak ya. Kalau tidak ada hubungan istimewa, maka di luar definisi transfer pricing di dalam undang-undang atau di dalam peraturan yang berlaku. Karena transfer pricing ini walaupun awalnya adalah, kalau kita bilang transfer pricing kan bisa saja berlaku untuk yang lain ya, baik independen maupun afiliasi ya, tetapi di dalam undang-undang maupun di dalam peraturannya
Yang dimaksud dengan transfer pricing ini adalah untuk transaksi antar pihak afiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa, gitu ya. Ini termasuk juga transaksi yang mungkin dengan pihak ketiga, tetapi harga dan pihaknya itu ditentukan oleh pihak afiliasinya. Nah, itu juga kita sebut sebagai transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Berarti ada aturannya ya tadi ya Pak ya? Boleh di-share nih Pak aturan tentang transfer pricing ini apa aja nih? Oke, jadi dasar hukum yang pertama kita harus paham adalah dari undang-undang, Pak. Undang-undang itu ada undang-undang PPH, ada undang-undang PPN, bahkan tax treaty. Gitu yang mengatur dengan luar negeri ya Pak ya? Iya betul. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang PPH pasal 18 ayat 3 undang-undang PPH, kebetulan saya bawain undang-undangnya. Mungkin supaya cepat saya nggak usah bacakan ya, saya kebetulan hafal nih gitu ya. Udah di luar kepala, jadi nggak salah ya kita bilang sudah menguasai baik dari regulasi maupun praktik lapangannya ya kawan pajak ya. Jadi di dalam pasal 18 ayat 3 itu sangat jelas diatur bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang menjadi modal gitu ya. Tetapi itu hanya terbatas untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Artinya apa? Kewenangan Dirjen Pajak di dalam pasal 18 ayat 3 ini hanya terbatas untuk menentukan kembali harga transfer untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Artinya tidak boleh dengan pasal 18 ayat 3 ini mengoreksi harga transfer antar pihak independen yang tidak ada hubungan istimewa, nggak bisa ya Pak ya? Gitu. Karena kewenangan Dirjen Pajak ini sesuai dengan undang-undang pasal 18 ayat 3 ini hanya terbatas untuk transaksi antar pihak afiliasi. Artinya setiap kita menerapkan aturan pasal 18 ayat 3 ini, maka harus dipastikan dulu bahwa transaksinya adalah transaksi afiliasi, bukan transaksi independen. Itu yang harus dipastikan dulu ya Pak ya. Itu baru di undang-undang PPH. Kalau kita lihat undang-undang PPN sama tuh Mbak, kira-kira pengaturannya. Di pasal 2 undang-undang PPN juga sama. Dalam hal terjadi penyerahan, maka PPN itu dihitung berdasarkan harga pasar wajar. Ya, dalam hal transaksinya adalah transaksi antar pihak afiliasi, gitu ya. Definisi hubungan istimewanya pun sama itu di dalam undang-undang PPH maupun undang-undang PPN, gitu ya. Konteksnya adalah dalam hal terjadi transaksi afiliasi, maka dia transaksinya harus at arm's length atau dalam kondisi yang wajar, gitu ya. Nah, itu di dalam undang-undang PPH. Di pasal 9 tax treaty pun sama itu, gitu ya. Kira-kira kurang lebih bahasanya adalah gini, dalam hal terjadi transaksi antar pihak afiliasi maka harus diterapkan sebagaimana transaksi independen. Artinya apa? Harus wajar gitu ya. Pak ya. Jadi dengan demikian baik itu undang-undang PPH, undang-undang PPN, tax treaty ini satu garis ini mempunyai satu nafas, yaitu menginginkan adanya transaksi afiliasi yang wajar. Gitu. Lihat ya kawan pajak ya, meskipun bapaknya pegang buku tapi tetap yang disampaikan itu semuanya udah di sini. Undang-undangnya juga terekam jelas ya Pak ya, luar biasa. Baik Pak, tadi kan itu ada undang-undang PPH, undang-undang PPN dan tax treaty yang mengatur ya Pak ya. Berarti ada sedikit kesalahpahaman nih kalau kita orang awam gitu Pak, mungkin kawan pajak memahami berarti transfer pricing bahasanya udah bahasa asing ya Pak. Transfer pricing itu transaksi antara Indonesia dengan afiliasinya di luar negeri. Ternyata ini diatur di undang-undang PPH dan undang-undang PPN. Berarti untuk domestik, untuk di dalam negeri itu juga ada praktik transfer pricing ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya bacakan nih pasal 2 undang-undang PPN nih Mbak Siah ya. Ya boleh Pak. Jadi di ayat 1, pasal 2 ayat 1, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sendiri. Nah, sekarang kita harus ingat PPN itu apa? PPN adalah pajak konsumsi dalam negeri. Nah, berarti dalam konteks transaksi dalam negeri pun harus menerapkan prinsip kewajaran kewajiban usaha, harus dalam kondisi yang wajar pada saat transaksinya adalah transaksi afiliasi. Gitu. Berulang kali tadi saya mendengar Bapak menyebutkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, boleh di-share dulu nih Pak ke kawan pajak nih. Oke, jadi prinsip kewajaran kewajiban usaha ini sebenarnya sangat simple sebenarnya dipahami, tetapi memang di dalam bahasa peraturan maupun di teks itu agak jelimet bahasanya ya. Tapi mungkin secara sekilas mungkin sederhananya saya buatkan satu kalimat ya. Ini saya mengacu pada PMK 22 tahun 2020 ya, bahwa prinsip kewajaran kelaziman usaha adalah sebenarnya prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat, sebagaimana transaksi independen. Jadi intinya adalah pertama adalah praktik bisnisnya harus sehat, yang kedua adalah sebagaimana transaksi independen. Makanya dalam penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha, terus kita sebut sebagai PKKU supaya lebih cepat ya, supaya lebih singkat ya, gitu ya kan kalau ini panjang gitu ya. Jadi PKKU itu pertama harus dalam kondisi memang kondisi transaksi tadi sehat. Yang kedua adalah kondisinya
dibandingkan dengan transaksi independen. Makanya di dalam pengujian harga transfer wajar, maka perlu adanya pembanding. Pembanding tadi itu harus dalam kondisi sebanding gitu ya. Dan pembanding tadi itu harus memang transaksi independen. Oke, Gitu. baik Pak. Nah berarti kayak yang dibilang awal tadi, untuk transfer pricing ini sebenarnya sah-sah saja gitu ya Pak ya, asal memenuhi yang PKKU. wajar PKKU tadi ya Pak ya. Nah dari segi kawan pajak nih Pak, kira-kira apa sih yang menjadi kewajibannya nih? Kan kalau transfer pricing itu boleh-boleh saja dari Betul. aspek perpajakan ternyata. Nah ini udah boleh, terus kira-kira ada nggak kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Oke. pajak Iya. ketika menggunakan praktik transfer pricing ini Pak? Oke, pada saat wajib pajak memiliki transaksi afiliasi, tentunya pertama wajibnya adalah wajib arm's length. Wajib dia menerapkan, setiap wajib pajak wajib menerapkan prinsip kewajaran kewajiban usaha atau PKKU, gitu ya. Seperti apa PKKU itu berjalan? Mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya nih, iya. Mbak Ziah ya. Tenang ya Gitu. kawan pajak ya. Ini baru pembuka ya Pak ya Betul, tentang betul. transfer pricing, dan selanjutnya akan ada seri-seri yang membahas lebih dalam tema per tema gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Yang pertama, terapkan prinsip kewajaran kewajiban usaha. Mhm. Dan yang kedua, dokumentasikan. Dokumentasikan dalam Dokumen transfer pricing namanya, atau dokumen Oke. penentuan harga transfer. Baik. Nah, dokumen penentuan harga transfer itu intinya adalah mendokumentasikan apa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menentukan harga transfer. Misalnya, pertimbangan apa sih yang digunakan pada saat menentukan harga transfer tersebut? Mengapa harganya sekian bukan yang lain? Oh, Gitu. ya pasti ada dasar ya Pak ya. Oke. Kenapa harganya misalnya di invoice nilainya 100? Kenapa 100? Pasti pengusaha atau wajib pajak memiliki dasar. Iya benar Nah, Pak. dasar penentuan harga 100 tadi inilah yang dituangkan dalam dokumen transfer pricing gitu. Baik. Termasuk nanti akan bicara mengenai metode transfer pricingnya apa. Kalau memang perlu ada pembandingnya apa Oh, gitu. Karena harga 100 tadi kan ada acuannya kan, nggak mungkin datang Iya, dari langit betul, kan, Pak. Mbak Zia ya. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi kewajiban yang kedua adalah mendokumentasikan penentuan harga transfernya. Oke. Yang ketiga adalah kewajiban adalah mengungkapkan dalam SPT. Oke, SPT tahunan ya Pak. SPT tahunan PB Badan Badan. gitu ya. Jadi di dalam SPT tahunan PB Badan itu ada lampiran 3A. 3A. 3A1, Oke. 3A2. Itu kalau SPT-nya rupiah. Oh. Kalau oke. SPT-nya dolar adalah 3B, 3B1, Oke. 3B2. Sudah tersedia di Betul, SPT ya Pak ya iya. untuk diungkapkan Betul. gitu ya. Di samping itu juga ada kewajiban mengungkapkan transaksi afiliasi tadi di dalam lampiran 8A. Oke. Jadi transkrip laporan keuangan itu juga ada rincian transaksi afiliasi. Ada juga kalau wajib pajak mempunyai kewajiban membuat dokumentasi transfer pricing, maka harus membuat ikhtisar master file local file yang harus dilampirkan di dalam SPT tahunan PPh Badan. Oh, Jadi kewajibannya seperti itu aja. baik. Sederhana ya Pak ya? Sederhana. Nilainya wajar. Terapkan Amstel Principle, Terapkan, dokumentasikan sesuai ketentuan, dan ungkapkan dalam SPT. pada SPT tahunan. 3 itu aja. 3 ya Pak ya, menjadi kewajiban ketika ingin Betul. menggunakan praktik transfer pricing Betul. ini ya Pak ya. Dan satu lagi mungkin saya perlu berikan highlight Mbak, Iya. bahwa bukan berarti kalau wajib pajak sudah membuat dokumentasi transfer pricing jadi terhindar dari koreksi transfer pricing, belum tentu. Karena bisa jadi wajib pajak mendokumentasikan harga transfer yang belum wajar, Oh, belum tepat ya Pak ya. belum sesuai dengan Belum PKKU. sesuai dengan Nah, PKKU. makanya walaupun mempunyai dokumen TP, tetapi ada kemungkinan kalau belum sesuai dengan prinsip kewajaran kewajiban usaha, maka akan ada koreksi transfer pricing sesuai dengan kewenangan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Oh, Tetapi perannya di sini oleh AR dan fungsional pemeriksa AR ya Pak ya. fungsional, iya. Oke. Tetapi jangan takut, pada saat wajib pajak sudah wajar, sudah at arm's length, ya nggak akan ada koreksi Benar, gitu. benar. Ya kalau aman-aman saja, bersih-bersih Betul, saja ya Pak ya. iya. Ibaratnya gini, transfer pricing itu seperti pisau. Pisau. Ya. Pisau itu kalau digunakan oleh Mbak Zia untuk masak, untuk Sangat memotong berfungsi, buah, Pak. itu ya, itu sangat bermanfaat. Iya. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan oleh preman atau oleh Iya. siapa orang yang tidak Menakutkan bertanggung jawab ya, Pak, ya. itu akan menjadi pidana, kan gitu ya. Nah ini sama seperti itu. Transfer pricing itu normal, boleh dilakukan oleh siapa saja memiliki transaksi afiliasi, asalkan at arm's length, Oke, gitu ya. wajar. Ya, makanya ada kata-kata abuse of transfer pricing atau transfer pricing abuse. Oke. Yaitu apa? Harga transfer yang tidak wajar, yang dimaksudkan untuk melakukan penghindaran pajak, gitu. Ini yang biasanya identik ya Pak ya, transfer pricing identik dengan profit shifting lah, pengembangan Betul, pajak lah di betul, sini ya Pak ya, betul. ketika tidak menerapkan yang sesuai dengan PKKU Ya. ini tadi. Tapi tidak selalu transfer pricing itu akan mempunyai tujuan ke sana. Oh, Bisa jadi wajib pajak sudah wajar,
Makanya tidak perlu dilakukan koreksi walaupun ada transfer pricing. Oke, gitu. baik. Menarik ya Jadi teman pajak ya. transfer pricing itu hanya bisa dikoreksi apabila memang terbukti tidak wajar. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti semua transfer pricing tadi itu harus dikoreksi, nggak gitu. Kalau Ketika sudah tidak wajar, memenuhi kewajaran betul. intinya ya Pak. Kalau tidak PKKU, tidak sesuai dengan PKKU, ada aturannya sendiri ya. Itu ya pasti akan ada koreksi. Tapi kalau sudah sesuai dengan PKKU, didokumentasikan dengan baik, diungkapkan dalam SPT, maka semua aman. Oke. Berarti Pak, karena di wilayahnya KPP Madya Batam ini wajib pajak yang besar, tentunya juga bertransaksi dengan perusahaan afiliasi negara tetangga tadi itu Pak, dengan Malaysia, Singapura, dan negara lain juga. Iya, negara lain juga ya, nggak cuma sekedar negara yang dekat dari Korea. sini aja ya Pak. Berarti kan tentunya dari kita sendiri punya tantangan nih Pak. Betul. Karena mereka perusahaan besar, jadi dari SDM-nya kita nih, dari Betul. AR, fungsional pemeriksa, itu punya tantangan tersendiri untuk dapat menguji tadi ya Pak. Betul. Ya, apakah sudah sesuai dengan PKKU atau belum. Betul. Nah, mengoreksi. Nah, gimana KPP Madya Batam menanggapi atau menghadapi tantangan ini gitu Pak? Oke, baik. Jadi kalau sebelum masuk ke strateginya seperti apa, mungkin saya perlu ceritakan dulu ya Mbak Zia. Ya. Berapa sih size-nya transaksi afiliasi di Madya Batam ini? Jadi secara quantity, total wajib pajak di Madya Batam ini 30%-nya adalah wajib pajak memiliki transaksi afiliasi. Jadi sebenarnya lebih banyak yang tidak memiliki transaksi afiliasi, gitu ya. Tetapi masalahnya 30% WP ini yang punya transaksi afiliasi memegang peranan penerimaan lebih dari 60% dari penerimaan di Madya Batam. Jadi dia cuma sekedar 30% dari segi jumlah populasi, Betul. tapi pengaruhnya itu lebih dari 60%. Menentukan 60% penerimaan di Madya Batam. Wah. Nah, artinya apa? Kalau kita pingin penerimaan di Madya Batam ini sustainable, Fokus di situ. maka kita harus fokus menangani transfer pricing tadi dengan baik. Tujuannya bukan untuk mengenakan sanksi, tetapi ingin mengajak wajib pajak yang mungkin belum sesuai dengan PKKU untuk sesuai PKKU. Oke. Gitu ya. Baik. Jadi kalau di Madya Batam kita memiliki satu strategi nih, Mbak Zia. Strateginya apa nih Pak? Nah, Boleh strateginya di-share ke kita kawan sebut pajak sebagai juga. taktik. 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 Ada kepanjangannya atau hanya sekedar taktik? Kita punya taktik. Oh, gimana? enggak, Pak? ada kepanjangannya. Oh ya, gimana Pak? Coba di-share dulu Pak. Taktik, tax avoidance, T-nya tax, A-nya avoidance, C-nya adalah comprehensive, T yang kedua treatment, I-nya adalah with integrity, Oh, integrity. dan terakhir adalah cooperativeness and cooperativeness. Oke. Intinya adalah tax avoidance, comprehensive treatment with integrity and cooperativeness. Artinya apa? Penanganan transfer pricing secara komprehensif dengan mengedepankan tetap integritas dan juga kegotong royongan wajib pajak, kegotong royongan semua pihak, gitu ya. Karena transfer pricing ini tidak hanya bisa menjadi concernnya DJB saja, kita harus sama-sama ajak wajib pajak. Karena wajib pajak juga harus paham bahwa kalau Anda sudah wajar, ada perusahaan lain belum wajar, artinya nggak adil itu. Iya benar. Maka kita harus sama-sama ini gotong royong untuk bisa membuat transfer pricing ini tidak menjadi alat untuk menghindari pajak. Betul. Karena kan Jadi kawan sama pajak rata ya, pastinya Pak, ya, nggak semuanya. merasa nggak adil dong kalau wah saya udah bayar Iya. pajak gitu kan, sudah wajar. Ternyata ada perusahaan lain yang Kok tidak wajar, bisa? nggak pernah bayar pajak. Nah ini yang harus kita sama-sama tangani. Nah kalau bisa, kalau ada kawan pajak mempunyai kolega atau rekanan atau perusahaan yang mungkin dikenal gitu ya, terus ternyata kok kelihatannya tidak wajar, perlu coba diingatkan gitu ya, supaya sama-sama kita berkolaborasi. Jadi intinya taktik seperti itu Mbak. Tetapi dalam praktik seperti apa strategi ini dijalankan, kami mempunyai formulasi-formulasi. Yang pertama, basis dari taktik ada tetap peraturan perpajakan. Jadi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dari undang-undang, PMK atau PP dulu, kemudian PMK, Perdirjen, itu menjadi basis dalam penentuan strategi ini. Kita punya 3 pilar. Yang pertama adalah trust, yang kedua transparansi, dan yang ketiga adalah mutual understanding. Kepercayaan ini antara DJP, wajib pajak, dan stakeholder. Ya, jadi wajib pajak harus percaya dengan prosedur yang kita jalankan, dengan integritas kita, gitu ya. Harus ada trust. Sangat penting integritas ini ya Pak ya. Dan DJP pun atau Madya Batam pun harus punya trust kepada wajib pajak. Jangan buru-buru sakwa sangka sebelum ada buktinya. Harus lihat dan dengarkan juga dari sisi wajib pajaknya ya Jadi Pak. jika pun ada skeptisme harusnya profesional, gitu ya. Harus diuji skeptisme tadi. Itu yang pertama. Jadi trust antara wajib pajak, kantor pajak atau KPP Madya Batam dengan
stakeholder. Oke. Siapa stakeholdernya? Misalnya dengan para konsultan pajak. Ya. Harus ada trust dulu, gitu ya. Kemudian para asosiasi-asosiasi harus ada trust dulu. Berarti hubungan kita harusnya memang terjalin dengan baik ya Pak. Betul, ya di sangat KPP Madya Batam sangat dengan bagus. konsultan dan Konsultan itu, asosiasi-asosiasi ini. Konsultan pajak itu kita jadikan sebagai mitra. Kalau di Madya Batam. Jadi tidak battle. Jadi kita bukan bentrok, tapi menjadikan mereka mitra. Karena konsultan pajak adalah jembatan antara wajib pajak dengan Kita. kantor pajak. Iya, benar Sepanjang konsultan pajak adalah mempunyai izin resmi, gitu ya, sesuai ketentuan, maka kita jadikan mereka semuanya adalah mitra, gitu ya. Baik. Karena kita nggak mungkin edukasi wajib pajak itu dengan tangan kita sendiri. Kita harus rangkul stakeholder yang ada, antara lain konsultan pajak untuk mengedukasi para wajib pajak yang menjadi kliennya. Karena bisa jadi juga wajib pajak lebih percaya dengan konsultannya daripada kita untuk awal-awal. Nah, ketika mengetahui kita ada suatu sudah kesepahaman, nah kan bisa kita rangkul ya Pak ya sebagai jembatan awal ya Pak ya. Tapi ya memang tanggung jawab kita ke wajib pajak ya. Benar Jadi sekali, Mbak Zia pun harus menjangkau langsung ke wajib pajak kalau memberikan edukasi gitu ya. Itu yang pertama trust. Yang kedua transparansi. Jadi harus ada transparansi antara yang dilakukan oleh wajib pajak, antara yang dilakukan oleh kantor pajak itu sama-sama transparan dengan wajib pajak. Ya apa yang kita lakukan kita infokan kepada wajib pajak. Wajib pajak pun harus transparan. Kalau memang kontraknya seperti itu ya tolong diinfokan seperti itu. Perjanjiannya seperti apa? Tidak bisa di antara kita ya Pak. Pokoknya kalau semuanya itu dalam kondisi transparan, saya yakin kita semuanya akan nyaman. Gitu ya. Jika pun ada koreksi, sifatnya bukan koreksi yang memberikan punishment, tetapi sifatnya adalah edukatif, gitu ya. Karena mungkin belum tahu, gitu ya. Perlu kita edukasi dan itu ada sarana-sarana untuk mengurangi sanksinya, kan gitu ya. Nah itu yang kedua transparansi. Yang ketiga adalah mutual understanding. Jadi antara wajib pajak, kantor pajak maupun stakeholder punya harus satu pemahaman. Satu pemahaman. Gimana ya Pak tipsnya supaya satu sepahaman? Ya ini kalau di Madya Batam kita memiliki satu buku namanya buku pengawasan transfer pricing. Wah buku gitu ini ya Pak buku ya. Ini salah satu inovasi kita. Iya. Gitu ya. Mungkin perlu disampaikan juga nih Pak ke kawan pajak. Buku pengawasan transfer pricing ini dibuat oleh KPP Madya Batam ya Pak ya bersama-sama oleh tim tentunya di bawah arahan ketua narasumber kita kepala kantor saya hanya pajak Madya mendorong Batam. teman-teman aja. Iya, pastinya sangat berperan penting, Mbak. Iya. Jadi di dalam buku pengawasan TP ini akan berisi mengenai segala hal yang harus diketahui dalam pengawasan transfer pricing. Artinya apa? AR pun akan menggunakan buku ini sebagai acuan. Dan wajib pajak pun harus menggunakan buku ini sebagai acuan. Caranya gimana nih Pak? Wajib pajak bisa dapat ini bukunya? Download di dalam App Store. Karena kita mempunyai aplikasi ya, Pak, ya? Aplikasi namanya. Aplikasi boleh di-download dan bisa dapatkan soft copy-nya ya Pak mengenai pengawasan transfer pricing. Dapat ilmu gratis. Iya. Jadi di sini sumbernya peraturan tetapi kita kemas dengan bahasa yang simple, yang mudah dipahami. Dan ini berurutan, mengalir. Dari mulai masuk SPT, kemudian nanti penelitian SPT, ada SP2DK atau himbauan gitu ya, kemudian masuk ke usulan pemeriksaan gitu ya. Untuk seri pertama ini kita sampai ke pengawasan aja Mbak Zia. Tetapi untuk seri berikutnya nanti kita akan bikin buku pemeriksaan transfer pricing namanya. Wah, gitu. ditunggu. Nah, itu akan berisi mengenai berbagai hal terkait dengan pemeriksaan, tetapi tetap sumbernya adalah peraturan yang berlaku. Sangat transparan dan ini ya Pak ya, benar-benar menjunjung tinggi understanding. Mutual understanding. Dari kita, dari DJP, kemudian juga wajib pajak. Jadi ya ibaratnya dasar atau acuannya sama. Kita pakai pedomannya buku ini. Bahkan gitu ya Pak. AR memiliki satu template. Jadi AR di Madya Batam waktu mengerjakan transfer pricing pengawasan TP ini tidak boleh menggunakan kertas kerja berbeda-beda. Harus satu bentuk, harus satu nafas gitu ya. Termasuk surat menyurat kepada wajib pajak harus sama. Misalnya permintaan dokumen TP itu harus sama antara AR1 dengan yang lain, gitu ya. Itu sudah kita buatkan format bakunya. Sampai ke laporan hasil penelitiannya pun harus sama. Dan pemahamannya pun harus sama. Karena apa tidak boleh yang keluar ke wajib pajak pemahamannya berbeda-beda. Misalnya AR1 bunyinya seperti ini, AR yang lain pendapatnya yang lain lagi nggak boleh. Harus satu suara. Misalnya terkait dengan metode TNMM, itu bagaimana sih penerapannya? Ya, harus jelas. Metode profit split, seperti apa sih penerapannya? Harus jelas, harus sama, gitu ya. Termasuk terkait dengan misalnya constructive dividend, harus satu pemahaman,
gitu Mbak. Berarti meskipun ada perbedaan-perbedaan pendapat, cukup di internal kita aja ya Pak ya? Ya, biar Keluar pendapat pasti wajib pajaknya pasti terjadi. satu suara, Betul. satu paham. Makanya kita harus tadi mempunyai satu mutual understanding. Dan bagaimana kita bisa mendirikan 3 pilar ini, maka kita mempunyai 3 strategi. Strategi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah strategi untuk menguatkan internal kita. Jadi internal understandingnya harus dikuatkan. Jadi kita memiliki sesi-sesi internal, baik itu IHT, FGD, sharing session dan seterusnya. Termasuk tadi membuat buku ini dan kita diskusikan bersama, gitu ya. Itu internal harus paham dulu, sehingga derap langkah antara AR satu dengan yang lain harus sama. Sama ya Pak gitu ya, satu nafas. Bahkan ini inline dengan pemeriksa. Jadi dapat dikatakan apapun yang dibuat oleh teman-teman fungsional AR ini akan seiring dengan yang dibuat oleh teman-teman fungsional pemeriksa. Gitu ya. Jadi seandainya dari SP2DK ini tidak solve ya, tidak selesai di pengawasan dan akhirnya kita usulkan pemeriksaan, maka pemeriksa tinggal eksekusi apa yang dilakukan oleh para AR ini. Karena udah inline ya Pak ya. Gitu. Jadi pemeriksaan kita bisa lebih efektif. Jadi itu di sisi internal, Mbak. Bagaimana dengan eksternal? Kita pun ada strateginya. Jadi kita harus merangkul pihak eksternal tadi, wajib pajak, konsultan, stakeholder yang ada. Ini harus mempunyai satu pemahaman yang sama. Makanya biasanya setiap tahun kita memiliki satu program FGD atau diskusi dengan wajib pajak atau dengan konsultan ya, pajak gitu ya. Termasuk hal-hal yang misalnya kita tetapkan sebagai kebijakan di Madya Batam. Misalnya perusahaan kontrak manufacturer dianggap memiliki risiko tinggi pada saat labanya kurang dari 6%. Nah, itu kami sampaikan. Jadi itu satu paham. Satu paham. Jadi wajib pajak sudah siap-siap, laba saya kurang dari 6%. Nah, berarti siap-siap untuk diteliti lebih lanjut. Atau wajib pajak tol manufacturer, labanya kurang dari 10%. Maka itu menjadi perhatian karena berisiko tinggi, kita sebut seperti itu. Terang-terangan kita ya Pak ya. Kita open gitu ya. Nah, makanya ini harus ada external understanding. Dan yang ketiga terakhir adalah strateginya kita eksekusi dengan persuasive settlement. Jadi untuk persuasive settlement ini kita harus rangkul wajib pajak, dengarkan wajib pajak. Seandainya kita memiliki posisi yang berbeda dengan wajib pajak, kita berikan kesempatan wajib pajak untuk menyampaikan pendapatnya. Baru kemudian kita ajak diskusi. Kalau emang bisa ketemu di titik win-win solution, ya kenapa enggak? Tetapi sifatnya adalah negosiasi yang positif ya. Masih jadi dalam regulasinya sesuai juga regulasi, ya, Pak, tidak boleh keluar regulasi gitu ya. Sekali. Dan dalam konteks penyelesaian settlement ini biasanya melibatkan pimpinan perusahaan. Makanya saya sebagai kepala kantor Madya Batam sangat appreciate pada saat kasus transfer pricing ini bisa ditangani langsung pimpinan tertingginya yang bisa mengambil putusan. Dan saya akan hadir juga dalam proses pembahasan. Jadi saya sering kali ikut terlibat dalam pembahasan dengan para pemeriksa, dengan para AR gitu ya, dengan para kasih pengawasan dalam penyelesaian kasus transfer pricing. Harapannya persuasive settlement bisa dijalankan. Ya, itu sebenarnya para AR dan fungsional di kantor kita sangat beruntung ya Pak ya, karena di bawah bimbingan Bapak yang sudah punya pengalaman baik di bidang regulasi maupun praktik lapangannya langsung. Oke, baik kawan pajak, wah tidak terasa ya. Sangat menarik nih ya Pak ya percakapan kita, podcast kita hari ini, dan semoga ilmu yang di-share hari ini mendatangkan manfaat tidak hanya bagi kita Pak, bagi saya khususnya, tapi juga buat kawan-kawan pajak yang nontonin podcast kita. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Amin yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia sharing nih ke kawan pajak. Terima kasih banyak ya Pak Amin. Terima kasih kembali Mbak Zia. Terima kasih kawan pajak. Iya baik, jadi tentunya seperti yang sudah dijanjikan ya Pak ya, nantinya akan ada seri-seri selanjutnya mengenai transfer pricing. Mana tahu nanti kita dikasih kesempatan lagi nih buat mendatangkan Pak Amin sebagai narasumber. Bersedia ya Pak ya? Saya berikan gambaran ya untuk teman-teman kawan pajak yang mungkin apa sih yang akan dibicarakan pada berikutnya gitu ya. Boleh Pak. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai yang umum gitu ya. Nanti akan bicara mengenai detail-detailnya. Dan nanti tidak hanya saya narasumbernya. Bisa jadi nih, nanti ada teman-teman AR, para kepala seksi pengawasan, para fungsional pemeriksa, kita datangkan gitu ya. Tidak harus dengan saya karena dari segala sisi ya Pak ya. Mereka juga sudah sangat menguasai transfer pricing ini, sehingga kawan pajak bisa tahu bagaimana sih para AR melaksanakan pekerjaannya terkait dengan transfer pricing. Bagaimana sih kita harus bersikap atau menanggapi SP2DK gitu ya, menanggapi hasil pemeriksaan terkait dengan transfer pricing dan seterusnya. Dan itu akan kita bahas semuanya. Dan tidak hanya sekedar pemeriksaan Mbak, tetapi kita juga akan bicara mengenai detailnya. Misalnya seperti apa
metode TP itu seperti apa sih penerapannya, oke. gitu. Bagaimana sih mencari pembanding yang sebanding, bagaimana melakukan adjustment dan seterusnya. Menarik nih. Nah, itu panjang nanti ya. Iya, Tetapi kita akan kemas nanti semoga dengan bahasa yang simpel sehingga mudah dipahami. Jadi lebih bisa mudah untuk dipahami, benar sekali. Terima kasih kawan pajak. Sampai berjumpa lagi di seri-seri transfer pricing atau sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow akun sosial media KPP Madya Batam, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Hey,